untuk menunaikan sebagian dari kewajiban kita. Kendati jujur kita akui bahwa tetap bermohon berdoa kepada Allah. Doa kita ini pertama surat Al-Fatihah itu kadang disebut juga dengan Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Karena Al-Fatihah itu hampir mencakup semua yang nanti akan dibahas di Al-Quran. Nah, itu maka ulama kalau begitu kenapa cuma ada Al-Fatihah ini dari sudah? Kenapa enggak bagian Al-Baqarah juga, bagian Al-Fatihah dan seterusnya? Maka berpendapat ini, maka Al-Fatihah itu, Bismillah itu tidak menjadi bagian dari Al-Fatihah. Ditambah lagi dari beda-beda pendapat fikihnya, Bapak. Satu riwayat Abu Bakar, Umar, Utsman sholat di belakang Rasulullah. Ketika dia membaca Al-Fatihah tidak terdengar basmalahnya. Langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini menjadi dasar bahwa Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya ada imam nanti dengar ya, Allahu Akbar, tiba-tiba langsung Alhamdulillah. Nah, nggak pakai Bismillah, karena nanti yang ribut itu. Ada nanti mungkinnya, ya jadi ada imam, bisa saya imamnya. Allahu Akbar, seperti kita ya. Dia langsung Alhamdulillah ya, apa pula imam itu bukan ya, karena memang itulah pendapat ada nasnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sholat di belakang Rasulullah. Setelah takbiratul ihram Rasulullah tidak membaca apa-apa, langsung Alhamdulillah. Jangan kaget juga nanti ada imam jangan. Inilah wilayah perbedaan pendapat. Maka sah-sah saja. Maka kita maklumi bahwa ada yang berpendapat Bismillah bagian dari Al-Fatihah dan Rasulullah menyatakan saya mendengar ayat membaca Bismillah. Tapi ada juga yang menyebutkan Bismillah bukan dari bagian Al-Fatihah. Nah, kalau Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, di mana letak tujuannya? Maka Siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti. Baru sedangkan ghairil maghdubi 'alaihim setuju. Tapi dikembangkan bisa saja ketika dikaitkan dengan Allah Bismillah nanti. Itu isim itu bukan hanya sebutan, tapi bisa bermakna aturan, bisa bermakna konsep, bisa bermakna acara dan seterusnya. Maka ketika kita mengucapkan Bismillah, maka seluruh pekerjaan itu tidak akan bernilai kalau tidak diawali dengan Bismillah. Bukan hanya soal ini kenapa? Dengan aturan Allah saya makan, dengan aturan Allah saya tidur, dengan aturan dan seterusnya. Kenapa? Kita melakukan itu bukan hanya menyebut nama Allah dalam konteks namanya, tapi maksud di dalam kalimat Bismillah itu kita melakukan sesuatu itu dengan dan untuk Allah. Itu maksudnya. Coba ya. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim, kita mau makan, dengan aturan Allah kita makan. Bismillah saya mau tidur, dengan aturan Allah saya tidur. Bismillah saya apa lagi? Korupsi, dengan aturan Allah saya korupsi. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim saya korupsi bisa? Nggak mungkin. Ya bu ya. Nah, di sini nanti maka Bismillah itu bukan hanya soal formalitas, tapi ketika kita mengucapkan Bismillah kita ingin melakukan apapun dengan nama Allah, dengan aturan Allah. Maka tidak mungkin orang akan melakukan keburukan kalau mengawali kegiatannya dengan Bismillah. Apa bedanya Rahman Rahim? Orang menerjemahkan secara lafziah, Rahman Rahim itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yes, itu lafziahnya seperti itu. Tidak ada masalah. Ya, Allah yang Maha Pengasih, Allah juga Maha Penyayang. Tapi pendalamannya Bapak, Rahman itu bentuk isi pemberian Allah karunia. Coba ya. Rahim itu sifat tetap Allah yang Maha Pemberi. Jadi rahmat itu buahnya, rahim itu
Apa boleh ada dalam kita? Sumbernya itu Pak ya. Bisa pahami Pak ya. Rahman itu segala bentuk yang Allah berikan kepada hamba itu rahmat. Sedangkan rahim sifat tetap Allah yang maha memberi itu. Jadi ya. Tidak ada yang berhak dipuji selain Allah. Jadi jangan sampai kita mengarahkan sanjungan, mengarahkan pujian, mengarahkan segala macam itu kecuali hanya kepada Allah saja. Ya. Maka ketika kita mendapatkan, kadang-kadang kita ini Pak, maaf, kita diberi orang duluan alhamdulillah, terima kasih. Coba ibu dapat dikasih awas ini masih pil ini ya